belum tentu. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih. Kita menerima NKRI dalam rangka ngrekso barang lama yang masih baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalaupun mengambil baru, karena baru itu diyakini lebih baik. Nah, NKRI ini kita layak menerimanya karena punya prinsip hal-hal lama yang masih baik oleh NKRI dipertahankan. NKRI sudah sejalan dengan kaidah usul fikih. Tradisi, budaya, bahasa, persatuan dan segala macam dijaga oleh NKRI. Teknologi segala macamnya, barang baru, NKRI juga tidak menampiknya. Sangat terbuka untuk menerima hal-hal baru kalau diyakini itu lebih baik. Nah, kalau ternyata NKRI sudah pakai kaidah ini, mengapa harus dipaksakan berubah negara lain sekedar untuk melaksanakan kaidah ini? Wong ber-NKRI pun tetap juga pakai kaidah ini. Enggak ada yang enggak ada alasan untuk membubarkan NKRI. Justru ketika tidak NKRI, kita tidak yakin negara baru itu bisa melestarikan barang-barang lama yang masih baik. Andai ganti negara khilafah, kami enggak yakin tahlilan dilestarikan. Kami enggak yakin manakiban sembarang barang dilestarikan. Padahal itu nyata baik dan maslahat. Tapi kalau bersama NKRI, barang-barang lama itu semuanya dilestarikan, dijaga. Terus ini zaman harus paham bahwa yang enggak setuju NKRI itu belum sepakat negara baru itu berbentuk apa. Ada yang enggak setuju NKRI dan negara baru diganti khilafah. Ada yang enggak setuju NKRI dan negara baru diganti KW1 sampai KW9 model DITII. Ada yang enggak setuju NKRI dan negara baru menurut mereka itu mamlakah dan segala macamnya. Nah, andai NKRI berhasil mereka bubarkan, itu enggak menjamin negara baru bisa berdiri. Sebab sing Ikhwanul Muslimin ngotot bukan khilafah, tapi daulah Islamiyah. Sing Syiah ngotot bukan khilafah, tapi imamah. Sing Salafi ngotot bukan khilafah, tapi model mamlakah. Nah, kadung RI bubar, yang baru sulit berdiri karena sik tukaran antar sesama kelompok yang sama-sama enggak seneng NKRI. Ya, jadi haram membubarkan NKRI karena kalau bubar yang baru itu ya enggak jamin bisa berdiri. Paling-paling akhirnya berpecah belah. Bali merdeka,
Papua merdeka, NTT merdeka, Jawa Timur merdeka jadi negara NU, Jogja merdeka jadi negara Muhammadiyah, ya, Jawa Barat merdeka jadi negara DII, enggak karu-karuan, Mas. Apa itu lebih baik daripada NKRI? Negara kecil-kecil akhirnya mudah diadu domba. Yes. Tapi alasannya pelaksanaan Islam dalam NKRI tidak kafah. Harus dibongkar, dibubarni, mendirikan negara baru supaya Islamnya kafah. Model-model HTI menyuarakan Islam kafah. Ya kita jawab, Saudi yang sudah nyata jadi negara Islam itu loh, juga belum bisa kafah. Afghanistan yang katanya paling Islami, presidennya Joban, Serban, itu loh juga belum bisa kafah. Jadi soal belum bisa kafah itu karena situasi dan keterbatasan kemampuan, bukan karena kita menolak syariat Islam. Enggak ada kiai pendukung NKRI itu menolak syariat Islam. Kalaupun ada 1-2 poin hukum Islam belum bisa dilaksanakan, itu bukan karena kita ingkar, ya karena situasi yang belum memungkinkan. Nah, coba kalau misalnya kepingin kisos, potong tangan, rajam, itu sifatnya lokal apa berlaku nasional? Nah, sifatnya lokal, ya dagelan, Mas. Banyuwangi mayoritas Islam pakai kisos, potong tangan, rajam. Bali yang mayoritas Hindu enggak pakai. Nanti wong maling ning Banyuwangi, Melayu ning Bali, selesai, enggak akan kepotong tangan. Ya, itu bukan solusi pakai hukum lokal. Kalau sampean ngotot menerapkan hukum Islam secara nasional, ya dagelan juga itu nanti. Bali yang hakimnya Hindu, jaksanya Hindu, kapoldanya Hindu, membaca amar putusan bismillah walhamdulillah berdasar surat Maidah. Nah, ya lucu juga. Ya. Nek kiai tahu begitu gitu loh. Jadi masih belum bisa menerapkan syariat itu, mohon dimaklumi karena situasinya belum memungkinkan. Atau wilayah-wilayah yang mayoritas non-Islam diputus saja dari NKRI, sehingga tinggal Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah yang mayoritas Islam untuk menerapkan syariat Islam. Itu yang enggak Islami juga. Dengan memutus Bali, Papua, NTT, Islam kehilangan puluhan ribu masjid. Islam kehilangan ribuan madrasah, jutaan umat. Dan kalaupun mereka harus hidup tidak di bawah naungan negara non-Islam yang minoritas itu, lama-lama mereka murtad juga. Kalau Bali merdeka, Papua merdeka, lepas dari NKRI, nanti ujung-ujungnya kayak Muslim yang di Timor Leste, ngenes, Mas. Enggak maslahat juga, enggak Islam. Jadi
sama sekali nggak ada niat mengingkari syariat Islam. Ya karena situasi yang belum memungkinkan. Dan situasi itu pertimbangan kemaslahatan. Terus apa hukumnya belum melaksanakan syariat Islam? Yang pertama, Quran tidak mewajibkan harus dilaksanakan semua. Laksanakan yang kamu mampu. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sebatas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kok di luar batas kemampuan. Cek ngoyone zaman, cek ngotote. Gusti Allah gak ngotot lah zaman ngotot lah. Nah, terus belum melaksanakan syariat Islam atau ekstrimnya meninggalkan hukum Islam, tapi dalam rangka mengejar kemaslahatan yang lebih besar, yang itu juga dituntut dalam syariat Islam. Itu bukan berarti kita mengingkari syariat Islam. Sampean terpaksa minum khamr krana keseretan gak ono banyu. Lek gak ndang ngombe malah mati. Sampean minum khamr itu nabrak syariat Islam. Tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa timbang kehilangan nyawa. Itu namanya meninggalkan atau nabrak syariat Islam dalam rangka mengejar kemaslahatan yang lebih besar. Bukan berarti orang itu mengingkari syariat Islam. Dokter nggak segera sholat asar karena operasi belum selesai. Baru selesai jam 8 malam untuk menyelamatkan nyawa pasien. Asar amblas, maghrib amblas, ya harus dia lakukan. Ojo malah ditinggal sholat pasiennya mati ngawur. Zahirnya dia meninggalkan perintah syariat, tapi dalam rangka mengejar kemaslahatan yang lebih besar, menjaga nyawa. Ngerti teman begini? Ojo wa malam yahkum, nggak pakai hukum Islam kafir. Delokan konteksnya mas, delokan situasi. Melafatkan kufur itu nggak boleh. Saya menyatakan keluar dari Islam nggak boleh. Tapi dalam kondisi keterpaksaan timbang dipateni. Dari Quran nggak apa-apa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa harus mengucapkan kafir, tapi hatinya tetap mantap iman. Jadi Quran nggak apa-apa. Nah, Indonesia belum bisa kisos segala macamnya. Itu di samping karena situasi kondisi, juga Indonesia kepingin mulai Sabang Merauke tetap utuh. Nah kalau dipaksakan Papua lepas, NTT lepas, Bali lepas, sungguh itu menjadi ancaman yang sangat membahayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Nah, jadi belum dilaksanakannya itu dalam rangka menjaga kemaslahatan nasional. Wis ma la yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa dicapai sepenuhnya. La yudraku kullu, jangan malah ditinggalkan sepenuhnya. Alasan tidak bisa melaksanakan hukum Islam
sepenuhnya. Jangan malah dibongkar semua. Zaman sholat nggak iso nutup aurat, mung iso katokan tok. Aja malah dicepot katoke, terus muda. Lumayan mas katok-katokan, ketutup titik timbang ora blas. Iki wong lucu lah, nutup aurat ora iso sempurna, mung katokan tok. Muda pisan, ya tambah salah. Ora ana sego blas. Mung ana sego 20 ora waret. Ya panganan timbang ora blas malah mati. Nah, Indonesia itu sekian persen ajaran Islam dilaksanakan, tapi belum bisa sepenuhnya. Jangan dengan alasan belum dilaksanakan sepenuhnya malah mau bubarne ojo. Malayutroku kullu layutroku kullu. Dulu antara lain pidato Gus Dur di acara NU. Kenapa kita tetap jaga NKRI padahal belum bisa Islam sepenuhnya? Ya ini dalil malayutroku kullu layutroku. Indonesia meskipun Islamnya belum sempurna, masih ada ketuhanan yang maha esa, masih ada departemen agama, masih ada hukum tentang wakaf, waris, nikah ala Islam. Ramadan, Syawal juga tetap diperhatikan negara, sidang isbat, haji dilaksanakan negara. Islam belum sempurna, tapi nyata ada juga. Nah, nggak boleh Indonesia dibubar ini hanya alasan belum sempurna. Nggak boleh ditinggalkan gara-gara belum sempurna. Malayutroku kullu, layutroku kullu. Nah, kayak begitu. Ini zaman kalau ngomong dengan teman HTI, mesti Anda harus mengerti kaidah ini. Mereka ngotot udkhulu fis silmi kafah. Mesti. Terus monggo nggak nahwu sorok. Kafah itu hal dari silmi apa hal dari udkhulu? Ini Nabi dawuh kepada orang banyak. Udkhulu mlebu sira kabeh, kowe lho kabeh mlebu. Berarti kafah itu hal dari kowe kabeh. Atau hal dari silmi. Padha mlebu sira kabeh ing dalam Islam. Kafatan semua ajarannya kabeh. As-silmi itu mufrad. Kalau mufrad, halnya mufrad. Kafatan itu jamak. Lafat jamak ojo digawe hal teko isim mufrad. Nek jamak ya kudu hal teko yang jamak. Udkhulu mlebu sira kabeh. Kafatan halih sekabehan. Dalil itu pun enggak menjamin pemahaman ala mereka harus Islam total. Karena kafatan itu secara nahwiyah sangat pas kalau dia hal dari udkhulu, bukan hal dari fisil. Ngerti ya? Apalagi terus Quran juga kayak tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullah mastata'tum. Nah, Quran ini ngongkon sebatas kemampuan, enggak memaksa yang di luar kemampuan.
Kok zaman ngotot harus kafah, harus kafah, harus kafah? Yang menurut kamu yang mengharuskan kafah itu Quran. Padahal Quran la yukallifullahu. Padahal Quran mastata'tum. Zaman mengharuskan kafah menurut pikiranmu sendiri. Tapi kau klaim kafah itu katanya perintah dari Quran. Nah, sementara kafah sendiri sangat mungkin hal dari wawunya udkhulu, bukan hal dari fisilmi. Ngerti perhitungan ini? Ojo ngotot teman-teman, turun mesti bener ngotot. Ya. Terus lagi pula teman-teman hizib ini banyak di London, banyak di Amerika juga. Kenapa mereka nyaman hidup di Amerika, nyaman hidup di London? Padahal persentase ajaran Islam yang bisa diterapkan di London itu jauh lebih kecil daripada persentase ajaran Islam yang bisa diterapkan di Indonesia. Harusnya kalau mereka emoh dengan NKRI karena Islamnya belum full, mereka harus lebih emoh, ya, terhadap penerapan Islam yang ada di Barat. Lucu, tegakkan negara Islam, tegakkan Islam kafah, anti Indonesia tapi kerasan neng Eropa. Apa sana itu Islamnya lebih kafah? Ya, cek mikir aja. Saya banyak tahu tentang Hizbut Tahrir karena dulu mereka sering ke dalam. Dan kita juga dikirimi kitab sak pirang-pirang, Nizamul Hukmi, Nizamul Iktisad. Itu. Nizamul Hayatil Ijtimaiyah, Nizamul Siyasah. Banyak. Kepinginnya mempengaruhi kami. Dan dari NU kecil, Mas. Ya. Ngerti berbagai kaidah ya jawab. Saat kami masih umur sekitar 30-an. Kami nikah 28 terus 30 menempati rumah. Banyak tamu-tamu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza amartukum bi syai'in, jika aku perintahkan kamu semua melakukan sesuatu, fa'tu minhu, maka tunaikan. Min itu min taba'id, sebagian. Tunaikan sebagian dari perintah itu. Enggak harus semua, Mas. Mastata'tum, yang kamu mampu. Nah, cik ngototnya harus kafah. Terus begini, andai kafah itu hal dari silmi, kita itu kafah dalam meyakini semua ajaran Islam, tapi dalam melaksanakannya berdasar kemampuan. Jadi kebenaran Islam wajib kamu terima mulai alif sampai ya, kafah. Jangan ada satupun ajaran Islam yang kau ingkari. Ngelakoni ini sak mampu nih. Rawahu Muslim. Pertimbangan lagi kita jaga NKRI karena hubbul watan minal iman. Dan hubbul watan minal iman itu enggak salah. Kalau waton yang kita maksud itu Indonesia, mencintai Indonesia itu juga mencintai Islam.
Kita ngaji, sholat, tahajud, Jumatan, jamaah, dakwah di sini. Menjaga Indonesia itu ya menjaga tempat ibadah kita, menjaga tempat dakwah kita. Makam ulama, makam para wali ada di sini. Menjaga Indonesia itu menjaga makamnya para ulama dan wali. Hampir 1 juta masjid ada di sini. Menjaga Indonesia itu menjamin amannya ratusan ribu masjid. 240 juta lebih muslim ada di sini. Memastikan Indonesia aman itu dalam rangka menjaga nyawanya 240 juta muslim dan segala macamnya. Tidak Islamikah menjaga 240 juta nyawa umat Islam? Tidak Islamikah menjaga hampir 1 juta masjid? Tidak Islamikah menjaga makam para wali, para ulama, ribuan pondok dan segala macam? Tidak Islamikah mempertahankan negara tempat kita ibadah, tempat kita tahajud, tempat kita jamaah, Jumatan, ngaji? Jawabnya ya sangat Islami. Jadi, mencintai Indonesia itu sebetulnya juga mencintai Islam. Menjaga Indonesia sejatinya ya menjaga Islam. Hubbul watan minal iman. Wallahi, terus yang berikutnya, hubbul watan itu juga meniru, menguswai, meneladani Kanjeng Nabi. Nabi itu berangkat hijrah itu bergumam seperti ini. Demi Allah, innaki sungguhlah engkau hai Makkah la ahabbu biqa'il ardi, benar-benar wilayah bumi yang paling dicintai ilayya olehku. Nabi itu nyata menyatakan cinta Makkah, cinta kelahirannya, cinta tanah airnya. Jadi kalaupun saya Marzuki cinta Indonesia, ya nawaitu meniru Kanjeng Nabi, ya juga cinta Mekah. Walaula anni ukhrijtu minki, andai tidak karena aku diusir dari engkau hai Mekah, lama kharajtu, niscaya aku tidak keluar. Saya ini terpaksa keluar meninggalkan engkau Mekah, bukan karena aku enggak cinta Mekah, ya karena diusir oleh kafirku Quraisy. Nah gitu. Nabi cinta tanah airnya enggak? Sangat cinta. Nabi itu menurut hadis Bukhari, setelah hijrah itu diwajibkan kiblatnya madhep Masjidil Aqsa 16 bulan. Ternyata Nabi dan sahabat muhajirin yang aslinya Mekah sulit juga melupakan Mekah. Tetap ingat Mekah, tetap cinta Mekah, tetap rindu Mekah. Njaluk neng pangeran, ya Allah nyuwun kiblatnya dikembalikan lagi menuju menghadap Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nabi ndonga dijawab karo pangeran, saya ngerti tahu kalau zaman sering berdoa minta kiblat dikembalikan lagi ke Masjidil Haram, kiblat yang kamu cintai, kiblatan tardoha. Wis mulai saiki ngadep Mekah maneh. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nah, kangennya Nabi sampai minta kiblatnya supaya balik menghadap Mekah Masjidil Haram. Itu juga bukti konkret kalau Nabi itu hubbul waton, cinta tanah airnya. Dan gongnya terjadi Fathu Makkah. Makkah takluk, semuanya pada enggak ganggu Nabi, damai. Terus rombongan besar-besaran ke Mekah haji.
sebagai obat rindu 8 tahun meninggalkan Mekah. Cinta Mekah apa enggak Nabi? Cinta pol. Jadi kalaupun kita cinta Indonesia, Nabi juga cinta Mekah. Hubbul waton minas sunnah. Ya. Nah, saya perlu menegaskan begini. Menurut mereka, menurut Syabab, kalau yang ala-ala daulah Islamnya itu menyebut temannya ikhwan, itu yang ikhwanul muslimin, Muslim Brothers. Kalau yang HTI mereka menyebut aktivisnya itu Syabab. Jadi teman-teman dikit-dikit ikhwan akhwat itu tradisi yang dikembangkan oleh ikhwanul muslimin. Nah, teman-teman kadang latah gampang niru, nggak ngerti kalau itu tradisi mereka. Kita NU itu ya biasa ya Kang, yuk piye kabare. Ya ndak ngono ae lokalan. Lala opo dadak ikhwan akhwat. Berikutnya tahqiqul wahdah wal ittihad, upaya merealisasikan keutuhan dan persatuan umat manusia kabnai watanin wahid, sebagai sesama anak bangsa. Podo Indonesia ini Mas, beda suku, beda macam-macam, tapi podo Indonesia ini. Makhtalafa ajzanusuhum, meskipun beda etnis mereka, wa qabailuhum, beda kesukuan mereka, wa ahzabuhum, beda golongan dan partainya, wa adyanuhum, dan meskipun beda agamanya. Jadi bersatu itu perintah agama. Nah, wujud konkret bersatu itu ya berkumpul bersepakat dalam suatu wadah negara. Zaman gembar-gembor persatuan, ternyata Madura dadi negara dhewe, Jawa dadi negara dhewe. Itu namanya enggak bersatu, Mas. Kalau ingin benar-benar merealisasikan persatuan, wujudkan itu dalam wadah satu negara, jangan malah berpecah belah. Terus mereka begini, kalau persatu sak donya dadi satu negara. Saya jawab, kayak Indonesia itu salah kalau dari satu negara besar lalu berpecah kecil-kecil termasuk jadi negara Indonesia, itu baru salah. Tapi kalau dahulu dari kerajaan kecil-kecil, ada kerajaan Sumenep, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan macam-macam, terus dihimpun jadi kekuatan nasional menjadi Indonesia, itu malah baik. Jadi Indonesia yang sebagian kecil dari seluruh dunia ini menyatukan dari yang kecil-kecil itu apa mecah memisah dari yang besar? Jawab kita, Indonesia itu menyatukan dari yang kecil-kecil, bukan memisahkan diri dari yang besar. Bedakan dengan Timur Tengah. Dulu mereka khilafah Utsmaniyah, besar mulai Turki sampai Maroko, sampai Tunis, sampai macam-macam. Lalu mereka berdiri jadi negara kecil-kecil. Kalau you salahkan, salahkan yang mereka. Kami itu malah luar biasa, Mas. Dari kerajaan kecil-kecil, Kutai macam-macam, terus kerajaan Babulah dengan jasa Mbah Hasim, Bung Karno, segala macamnya, bisa diajak bersatu, Mas, dalam wadah satu negara. Jadi bagi kami
terbentuknya NKRI itu dalam rangka tahqiqul wahdah, merealisasikan persatuan, bukan merealisasikan perpecahan. Ngerti ora? Gak podo karo Timur Tengah. Timur Tengah mbiyen negara kuwede malah pecah cilik-cilik. Lah kene iki kerajaan cilik-cilik malah dadi siji. Lah ngene sik mok salahne maneh karepmu dhewe. Terus juga tahqiqur raha, dalam rangka merealisasikan kemakmuran, wal adalah al iktisadiyah, dan keadilan ekonomi, wasiasah politik. Indonesia itu wong Bali dadi menteri bisa, wong Papua dadi menteri bisa, dadi jenderal juga bisa, haknya sama. Bergabung di NKRI. Wong Sulawesi jadi presiden juga bisa, Habibie, ya. Jadi wapres juga pada bisa, haknya sama. Nah kalau di model Saudi yang punya hak jadi pejabat tinggi hanya keturunan Al Saud. Nanti di model kayak Afghanistan yang boleh jadi pejabat hanya yang berpaham Al-Qaeda. Indonesia itu mending banget mas, semuanya punya peluang sama. Ya karek pinter-pinternya kampanye. Terus andai nyuwun sewu Indonesia itu harus berpecah belah, itu kasihan beberapa wilayah yang enggak subur. Madura itu kalau pisah dari Indonesia atau dari Jawa Timur, mereka kering mas, dan tanahnya banyak tandus. Nah bersatu menjadi NKRI itu sebetulnya saling bergotong royong, saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, subsidi silang. Jadi pajaknya Batu, Malang, Sidoarjo yang rata-rata surplus tarik ke pusat. Nanti pusat bisa mendistribusikannya termasuk ke daerah yang minus. Niku lek ngadeg negara dhewe-dhewe ya keluwen mas. NTT arang-arang udan kon ngadeg negara dhewe ya keluwen tenan. Papua dengan SDM yang masih sangat rendah ngedeg negara dhewe ya dimpoki karo Australia. Kayak Timor Leste akhirnya yang mengeruk kekayaan alamnya Australia. Nah sungguh tetap berkomitmen NKRI jadi satu, itu dalam rangka memeratakan kemakmuran ekonomi, keadilan. Yo memang masih ada beda-beda, tapi kan enggak nemen-nemen. Kalau kayak Mbatu itu enggak di model NKRI, Mbatu sugih banget mas, punya 1000 hotel lebih. Tinggal ngitung pajak piro. Kayak penduduk mekur sekitar 150.000. Iku penghasilan Batu rasanya buat gawe dum ning wong siji-siji wis. Ya. Tapi ya enggak baik. Sing Batu makmur, sing Sampang kangelan. Jadi biar tetap negara kesatuan begini, dalam rangka mengurangi jaufah, mengurangi gap, jangan terlalu jauh antar daerah. Syukur mas, syukur tenan. Neng kene ono sinyal
sampai neng Papua kono ono sinyal. Sama naik umroh, ya, berjalanlah kira-kira 50 kilo dari kota Madinah. Wis angel nemu sinyal, Mas. Neng pedalaman suku-suku Baduy sing ana unta bareng, angel nemu sinyal. Indonesia hampir seluruh wilayah sinyal merata. Ya mekur kadang-kadang rada angel. Indonesia lebih merata. Indonesia sampai Anjok Malang Selatan jalan aspal, Mas. Saudi itu yang dipercantik ya di perkotaan. Keluar dari Mekah terus menuju pedesaan Baduy, ya jalan pasir itu. Nang Mekah ono kampus, ono Umbul Qura, ono sembarang. Tapi 50 kilo dari Mekah ke perkampungan enggak sekolah, Mas. Indonesia neng Pacitan ono SMA, ono Aliyah, ono mana. Jadi soal pemerataan lebih baik Indonesia. Hanya wong-wong kadang ini begini, enak Arab, Mas, bensin murah. Mancan Arab sumbernya BBM dan ngitungnya enggak ngitung total. Harusnya orang itu Arab bensin murah tapi nikah mahal, Arab bensin murah tapi makanan mahal, Arab bensin murah tapi biaya hidup lebih mahal. Teman-teman mukimin Madura-Madura yang di Arab itu bergaji 5 juta rupiah itu masih kelaparan. Sementara di sini guru MI bergaji 500.000, lemu-lemu, Mas. Makanan murah bolak-balik oleh berkat. Nah, wong kadang melihat kemakmuran negara dilihat duwe piro. Mestinya juga harus dilihat duwe piro, murah larangnya sak piro, berkate sak piro. Ning kono duwe akeh ora sum berkat. Ning kene duwe didik arang-arang kangge bendina oleh berkat. Ketua ranting NU di kampung kano gaji ini. Sambil jadi guru MI sore mulang dinia, guru MI ini oleh 500, dinia oleh 200, total 700. Tapi yo lemu-lemu makmur-makmur yang duwe sepeda motor. Kok iso? Iya, Mas, gaji ini titik tapi berkate gak leren-leren. Nah, ngono kuwi. Lebih makmur kita, Mas. Sak terpuruk-terpuruknya Indonesia. Si ono Mbote, si ono Telo, si ono Singkong, si ono Uwi, si ono Garut, si ono Ganyong, si ono Cengkuk, si ono sembarang, yang semuanya bisa dimakan. Arab lek kadung krisis, ya matek tenan. Arab mangan watu. Syukurilah duwe negara model Indonesia. Sik gak syukur bengok-bengok kafir. Ada repot ketemu wong gak gelem bersyukur. Wat tarbawiyah dan keadilan pendidikan. Di sini ada SMA, jauh di Natuna sana juga ada SMA. Iya dah. Iki Lampung Sumatera. Kene ono TPQ kono ono ora? Ono. Kene ono SD, menamu. Ono. Waduh kono nang Merangin. Itu sama aja pendidikannya. Dan kualitasnya ya enggak jauh-jauh. Nyatanya yang dari mereka daftar UB juga keterima. Daftar UIN juga keterima. Artinya kualitas Sumatera yang enggak jauh-jauh dari Jawa.
Itu loh Indonesia, Mas. Pemerataan pendidikan. Sik kurang, lek ketemu wong enggak gelem syukur ra ono benere. Wal ijtimaiyah, keadilan sosial. Wastiwa'il jami' amamal hukmi, dan semuanya sama di depan hukum. Ya memang kadang ada pelaksanaan yang masih belum sempurna. Wong jenenge hakim ya menungso. Ono hakim sing sik doyan duit barang. Tapi secara teori sama di depan hukum. Kalau perkara kadang terjadi ketidakadilan hukum di Saudi tambah nemen, Mas. Ono ta anake raja dihukum. Ono ta Muhammad Salman dihukum. Muhammad bin Salman. Ono ta kono oleh ngritik raja. Mungkin presiden dilok ni tolol goblok ngono ya. Sik di Ngapura, Mas. Kono ana khotib nyindir titik langsung diringkes karo askar, hilang wis. Ya kalau soal keadilan hukum lebih baik sih. Itu yang katanya jamaah haji bayar larang-larang, dicegat polisi, nggak boleh lanjut ke Mekah karena nggak resmi. Katanya orang-orang tetap bisa. Ada checkpoint pemeriksaan, harus balik. Tapi diberitahu nanti balik sampai sana, di titik ini temui. Di sana ada temannya askar, sudah menyiapkan bis. Balik lagi dengan bis lain yang bayar. Itu bisnis sampingannya askar. Akhirnya bisa masuk pakai bis kono. Jadi yang namanya ngakali hukum kalau di sini ada, di sono tambah nemen. Lek sampean pengen penyimpangan dengan Bogor, puncak Bogor itu ya pelakunya bosnya ya wong kono. Al-idrok kurang wawu ini. Wal wa'yu minal jami', memahami dan menyadari oleh semua. Anna himayatat daulah wa amnaha dzatu ahammiyatin balighah, bahwa menjaga negara dan keamanan negara, stabilitas negara itu benar-benar sangat penting. Ini harus kita sadarkan semua, termasuk ke santri-santri dipahamkan kayak begini. Tanpa itu gak iso sholatnya. Orang Suriah Jumatan repot, khawatir dibedil. Al-hadarud daim, senantiasa waspada min kulli ma yuhaddidu qiyanat daulah, dari segala macam yang bisa mengancam eksistensi negara. Minal afkar, pemikiran-pemikiran asing, wal harokat, gerakan-gerakan asing, gerakan impor dari asing, kayak yang tak sebut tadi dari asing semua. Wal aro al-kharijah, al-kharijiyah, dan ide-ide asing allati la tatawafaqu ma'adhurufina, yang tidak sesuai dengan kondisi kita di Indonesia, harus diwaspadai. Kita melihat Wahabi itu tidak hanya dari sisi akidah beda, lebih dari itu juga karena mereka mengusung misi misi politik yang beda.
yang khawatir bisa mengancam qiyanid daulah. Muhafadzatu ma fiha, melestarikan apa saja yang ada di Indonesia supaya Indonesia tetap lestari, rakyat nggak berontak. Tradisi yang ada di masing-masing daerah jangan kau hilangkan. Kalau itu kau hilangkan, Papua marah. Kalau tradisi karakter Lampung mau hilangkan, ya orang Lampung marah. Marah karena nanti terus minta lepas dari NKRI. Jaga saja. Minal adat istiadat, wa taqalid tradisi, wa tsaqafat kebudayaan, wa turukil hayat dan cara mereka hidup. Makanya di Indonesia model Jawa Timuran monggo, model Jogjaan monggo, model Jawa Baratan Sunda monggo, sambil pelan-pelan dibimbing kiainya terjun. Dan lama-kelamaan yang berbau syirik atau apa pelan tapi pasti lama-lama hilang. Tidak harus kereng-kereng. Bis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu